Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dampak mengejutkan. Simon menemui bongkar bahaya naturalisasi di Timnas Indonesia. Liburan atau misi rahasia. Kedatangan Saina Patinama di Bali bikin heboh. Fakhri Husaini terusir dari Timnas U19. Kisah menegangkan di balik tawaran asisten pelatih. Mengincar Piala AFF 2024, mampukah Sintayong mengakhiri kutukan runner-up Indonesia? Sintayong dituduh skandal Bung Towel guncang dunia sepak bola Indonesia. Tren baru Rafael Struijk, sang pemusnah pertahanan yang dikagumi legenda Timnas Indonesia. Skandal dan sorotan Vietnam dan Malaysia terperangkap dalam badai, Indonesia bersinar di tengah gemerlap. Kedatangan gladiator Timnas Indonesia siapkan pertempuran sengit di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dampak mengejutkan. Simon menemui bongkar bahaya naturalisasi di Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon Menemik, mengungkapkan dampak negatif dari banyaknya pemain naturalisasi. Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong memang banyak dihuni oleh pemain naturalisasi. Saat laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu, total 10 pemain naturalisasi memperkuat Timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chu Aon, Mark Locke, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Jumlahnya akan semakin banyak karena PSSI sedang mengurus nama baru seperti Maarten Paes, Jens Raven, dan Calvin Verdong. Banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sempat disinggung oleh Simon pada 2019 lalu. Ketika itu Simon tidak mau terlalu banyak memanggil pemain naturalisasi ke skuadnya karena bisa berdampak buruk. Berkaca dari Timnas Filipina yang pernah ditanganinya pada 2010 lalu, pemain naturalisasi ketika itu sangat mendominasi. Kalau terlalu banyak pemain naturalisasi, rasanya bukan Timnas Indonesia, ujar Simon pada 2019 lalu. Menurutnya, kebanyakan pemain naturalisasi akan membuat kesenjangan antara Timnas Indonesia dengan suporternya. Situasi seperti itu mendatangkan sedikit masalah di Timnas Filipina terkait hubungan mereka dengan suporternya. Mereka merasa tidak seperti Filipina, ucapnya. Oleh karena itu, pelatih asal Skotlandia ini menilai perlu adanya keseimbangan agar nantinya tidak terjadi masalah. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Liburan atau misi rahasia. Kedatangan Saina Patinama di Bali bikin heboh.
Pemain KAS Open Saina Patinama telah tiba di Bali pada Senin dalam kurung 14 Mei 2024 sembari menunggu panggilan dari Timnas Indonesia. Kedatangannya di Indonesia terungkap melalui unggahan di Instagram pribadinya, di mana ia membagikan peta Pulau Bali dan merepost unggahan kekasihnya. Tampaknya Saina Patinama memanfaatkan momen ini untuk berlibur bersama pasangannya sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Musim kompetisi bersama KAS Open baru saja berakhir, sayangnya dengan hasil yang kurang memuaskan. Timnya harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia setelah gagal bersaing dalam play-off degradasi Liga Pro Belgia musim 2023 hingga 2024. Dalam unggahan sebelumnya, Saina menyampaikan kesedihannya karena tidak berhasil mempertahankan KAS Open di liga tertinggi. Sayangnya, hal ini juga bagian dari sepak bola, tulisnya. Sangat kecewa, tetapi yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya. Kedatangan Saina Patinama di Indonesia juga menandakan kemungkinan besar ia akan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk 2 laga FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Juni mendatang. Dengan kehadirannya, para pendukung Timnas tentu berharap Saina bisa memberikan kontribusi positif bagi skuad Garuda. Sambil menanti panggilan resmi, Saina tampak menikmati keindahan Bali, mengisi ulang energi setelah musim yang berat di Belgia. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Fakhri Husaini terusir dari Timnas U19. Kisah menegangkan di balik tawaran asisten pelatih. Fakhri Husaini mengaku pernah menolak tawaran menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena alasan tak dihargai. Karier kepelatihan Fakhri Husaini boleh dikatakan cukup gemilang karena pernah menghadirkan prestasi untuk Timnas Indonesia U16 dan U19. Bersama Timnas Indonesia U16, Fakhri Husaini mempersembahkan trofi Piala AFF U16 2018 dan lolos ke perempat final Piala Asia U16 2018. Sukses bersama U16, PSSI memberikan kesempatan kepada pelatih asal Aceh tersebut untuk menangani Timnas Indonesia U19. Namun karier Fakhri di Timnas Indonesia U19 tidak bertahan lama meski sempat finish di peringkat ketiga Piala AFF U190 2019. Bagus Kahvi dan kawan-kawan kala itu lolos sebagai juara grup K mengungguli Korea Utara, Hong Kong, dan Timor Leste. Akan tetapi perubahan di kursi kepelatihan Timnas Indonesia ke Shin Tae-yong membuat posisinya terancam. PSSI pada akhir 2019 menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior U23 dan U19 yang dipegang oleh Fakhri Husaini. Direktur Teknik PSSI kala itu, Dan Nurwindo pun sempat menghubungi Fakhri Husaini soal perubahan posisi. Fakhri ini ada perubahan di susunan kepelatihan Timnas U19. Head coach-nya STY, terus kamu jadi asisten STY, katanya. Mendapat tawaran ini, Fakhri merasa heran karena bersama Timnas Indonesia U16 dan U19 selalu menghadirkan prestasi. Dia juga merasa tersinggung karena tawaran menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong didapat hanya melalui sambungan telepon. Mantan pemain Timnas Indonesia era 90-an ini pun meminta kepada Dan Nurwindo untuk bertemu langsung membahas masalah ini. Akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi hingga akhirnya Fakhri Husaini terlempar dari kursi pelatih Timnas Indonesia U19. I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Mengincar Piala AFF 2024, mampukah Sintayong mengakhiri kutukan runner-up Indonesia? PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong dalam kurung STY sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Apakah target juara Piala AFF yang kini bernama ASEAN Championship masih perlu? Shin telah membawa timnas Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia 2023 dalam kurung 2024. Ini sama dengan pencapaian Thailand. Indonesia dan Thailand sama-sama gagal di babak 16 besar. Pelatih asal Korea Selatan ini juga membawa Indonesia U23 lolos dari babak grup Piala Asia U20 2024. Vietnam juga mencapai hal sama, meski The Young Golden Dragon tak melaju ke semifinal. Di dalam dua kejuaraan ini, sebagai tolok ukur prestasi di level kontinental, Indonesia terbaik dibanding wakil Asia Tenggara lainnya. Namun, apakah gelar King of ASEAN otomatis milik Indonesia? Tidak. Selama belum pernah juara Piala AFF, gelar King of ASEAN tak akan disandang Indonesia. Bahkan setelah meraih medali emas SEA Games 2023, gelar itu belum pantas dipakai. Secara peringkat FIFA, Indonesia dalam kurung 134 pun masih di bawah Thailand dalam kurung 101 dan Vietnam dalam kurung 115. Apalagi jika Australia dalam kurung 24 dihitung. Ini bukti bahwa Indonesia bukan King of ASEAN saat ini. Masalahnya banyak kalangan menilai Piala AFF tak perlu dikejar. Bersaing di Piala Asia atau bahkan Piala Dunia dianggap jauh lebih mulia. Istilahnya Piala Ciki bukan tolok ukur. Namun Indonesia belum pernah juara Piala AFF. Sejak diadakan pada 1996 dengan nama Piala Tiger, pencapaian terbaik Indonesia hanya runner-up. Malah Indonesia jadi tim spesialis runner-up. Fase Shin membangun ulang timnas Indonesia kiranya sudah rampung. Regenerasi atau peremajaan besar-besaran sudah lewat. Meski belum sempurna, skuad yang solid sudah mulai terbentuk. Kini saatnya memetik hasil dari proses 4 tahun terakhir. Proses memang terus berjalan, tetapi harus ada juga hasil yang dicapai. Dan Piala AFF 2024 rasanya sangat realistis untuk diraih. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my Sintayong dituduh. Skandal Bung Towel guncang dunia sepak bola Indonesia. Dalam dunia sepak bola Indonesia, sorotan tak pernah lepas dari kontroversi dan persaingan sengit. Kali ini, sebuah berita menarik mengemuka yang mengguncang panggung sepak bola tanah air. Terkuaklah sebuah skandal besar yang melibatkan Bung Towel. Sebuah investigasi mendalam mengungkap bahwa Bung Towel telah digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi performa timnas Indonesia di lapangan. Ternyata ada keterlibatan mencurigakan yang melibatkan Bung Towel dalam strategi rahasia timnas Indonesia. Dan Sintayong, sang pelatih, menjadi sasaran utama dari skandal ini. Dalam menghadapi ancaman tersembunyi ini, para pemain dan staf timnas Indonesia telah merancang strategi rahasia untuk menghancurkan Bung Towel dan mengembalikan kejayaan timnas Indonesia ke jalur yang benar.
Dengan kecerdasan taktis dan semangat juang yang tak tergoyahkan, mereka bersiap untuk melawan segala bentuk tipu daya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you Tren baru Rafael Struijk, sang pemusnah pertahanan yang dikagumi legenda Timnas Indonesia. Dalam arena sepak bola tanah air, sorotan tak pernah lepas dari talenta-talenta muda yang bersinar di panggung nasional. Salah satu yang tengah menjadi bualan adalah Rafael Struijk, penyerang tajam yang menorehkan jejak gemilang di skuad Garuda. Bukan sembarang nama, Struijk telah meraih kepercayaan tak hanya dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tapi juga dari legenda sepak bola Indonesia, Budi Sudarsono. Struijk bukanlah sekadar bintang di timnas senior, namun juga menjadi andalan di kelompok usia. Bersama timnas U23 Indonesia, pemain berdarah Belanda ini tak pernah absen dari starting lineup, kecuali karena hukuman kartu kuning. Dalam perjalanan panjang timnas U23 di Piala Asia U20 2024, Struijk selalu menjadi bagian utama. Hanya sekali absen saat laga semifinal melawan Korea Selatan. Setelah membawa tim merah putih meraih kemenangan. Menilik pencapaiannya, tak heran jika legenda Timnas Indonesia pun turut memberikan pandangan tentang performa Struijk. Budi Sudarsono dengan tegas mengakui bahwa Struijk adalah pemain yang luar biasa, menebarkan ancaman di lapangan dan menjadi aset berharga bagi Garuda di kancah internasional. Not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Skandal dan sorotan Vietnam dan Malaysia terperangkap dalam badai, Indonesia bersinar di tengah gemerlap. Sorotan tak terbendung mengarah pada gemerlapnya performa Timnas Indonesia di bawah asuhan sang maestro Shin Tae-yong semakin memanas menjelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tangan dinginnya, Shin Tae-yong telah memimpin Garuda menuju lautan prestasi sejak menggenggam kemudi kepelatihan pada tahun 2019. Transformasi yang diusungnya membawa perubahan drastis dalam segala aspek, dari prestasi, taktik, hingga fisik para pemain. Prestasi yang gemilang tidak hanya dirasakan di lapangan hijau, namun juga tercermin dalam peringkat FIFA yang menanjak pesat menempatkan Indonesia pada peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 102,70 poin, meningkat dari peringkat 142 sebelumnya. Sementara itu, di kubu tetangga, Malaysia, angin kecemburuan berhembus kencang. Ong Kim Sue, mantan pelatih timnas Malaysia, dengan pahit mengakui bahwa perjalanan Harimau Malaya terasa menurun. Ironisnya, Malaysia sendiri lebih banyak mengandalkan pemain naturalisasi yang hanya bermain di liga lokal, sementara diaspora yang direkrut oleh Indonesia terbukti memiliki kualitas yang luar biasa. Namun, Malaysia bukan satu-satunya yang terguncang. Vietnam, yang sebelumnya bersinar di bawah bimbingan Park Hang-seo, kini terjebak dalam badai masalah internal. Skandal baru-baru ini mengguncang fondasi tim, mengaitkan nama-nama besar dalam liga domestik mereka, V-League.
Dalam sorotan sinis, masalah ini menjadi catatan pahit dalam perjalanan timnas Vietnam yang sebelumnya begitu bersinar. Kedatangan gladiator timnas Indonesia siapkan pertempuran sengit di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Panggung internasional menyambut kedatangan Garuda sebagaimana timnas Indonesia bersiap untuk menapaki babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertempuran yang akan datang, mereka akan berhadapan dengan lawan tangguh, Irak dan Filipina. Tepat di bumi sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, para pahlawan Garuda akan mengawali misi mereka pada Kamis 6/6/2024, menyambut Irak dalam pertandingan kelima grup F. Namun tantangan mereka tidak berhenti di sana. Dalam laga penutup grup, mereka akan berhadapan dengan Filipina pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 kembali di arena yang sama SUGBK. Momen-momen ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang semangat bangsa, tentang kebanggaan bersama. Antusiasme masyarakat meledak dengan harapan yang membara untuk menyaksikan performa gemilang timnas mereka. Kabar gembira pun datang di mana kedua pertarungan epik ini akan disiarkan langsung di layar kaca nasional. Namun, seperti kehidupan, ada cerita lain di balik layar. Dua saluran televisi nasional bersaing untuk memenangkan hati penonton. Untuk duel seru timnas Indonesia versus Irak, jadwal yang sudah ditetapkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan langsung oleh RCTI. Sementara itu untuk pertarungan sengit melawan Filipina, pukulan malam yang sama akan diabadikan dalam tayangan langsung oleh Indosiar, pengganti setia yang akan membawa semangat supporter ke seluruh penjuru tanah air. Inilah bukan hanya pertandingan, ini adalah ritual persatuan di mana satu bangsa bersatu dalam satu semangat mendukung Garuda terbang ke puncak kemenangan.